Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kabarnya baik semuanya dan tetap semangat serta terus belajar. Baik, pada bab 4 ini kita akan membahas tentang gerakan pembaharuan dalam Islam. Ya, sebelumnya kalian perlu mengetahui apa itu pembaharuan. Apakah pembaharuan itu perubahan? Iya. Apakah pembaharuan itu penyempurnaan atau penyesuaian? Betul. Atau kalian punya pendapat sendiri? Silahkan berpendapat, merupakan bagian dari pembaharuan. Namun yang perlu kita garis bawahi, pembaharuan dalam Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Artinya, penyesuaian berdasarkan perkembangan zaman yang tentunya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Contohnya, kita kaitkan pada zaman sekarang. Dulu menulis di kertas, ya, betul. Sekarang harus bisa menulis di komputer atau di media sosial. Seperti mengerjakan tugas di classroom dan yang lainnya. Sedangkan kalau tidak mau mengikuti perkembangan zaman, maka ia termasuk orang yang tidak mau melakukan pembaharuan. Pembaharuan Islam, kalau dalam bahasa Arab, pembaharuan itu disebut tajdid, gerakan modernisasi atau reformasi. Setelah kita tahu apa itu pembaharuan dalam Islam, mari kita mengenal tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam ini sekitar abad ke-18. Yang pertama Muhammad Ali Pasha. Ini pada tahun 1765 sampai 1849. Tahun ini biasanya menunjukkan lahirnya dan sampai meninggalnya. Lahirnya Muhammad Ali Pasha itu di Kavala, Albania, Yunani. Ayahnya bernama Ibrahim Aga, imigran Turki. Nah, itu ayahnya. Yang kedua, Jamaluddin Al-Afghani. Lahir tahun 1838 sampai 1897 Masehi. Dilahirkan di Asadabad, Afghanistan. Nasabnya sampai pada Husain Ibnu Ali radhiyallahu an. Beliau menguasai ilmu filsafat, hukum, sejarah, metafisika, kedokteran, sains, dan astronomi. Itu sekilas tentang Jamaluddin Al-Afghani. Tokoh selanjutnya Muhammad Abduh. Tahun 1849 sampai 1905 Masehi. Lahir di Deltanil, Mesir. Pada umur 12 tahun sudah hafal Al-Quran. Pamannya seorang guru spiritual, seorang ulama besar bernama Darwisi. Ya, ulama sufi, seorang ulama sufi. Nah, yang keempat, Muhammad Rashid Ridho. 1865 sampai 1935 Masehi. Lahir di Kalamun, Lebanon. Yang kelima, Muhammad Iqbal. 1877 sampai 1938 Masehi. Lahir di Sialkot, Punjab, India. Beliau sangat menguasai pemikiran Eropa secara mendalam. Juga terkenal sebagai Bapak Pakistan. Kenapa? Karena telah memisahkan
negara tersebut dari India, menjadi negara yang mayoritas umat Islam. Nah, baik. Setelah kita mengenal sekilas dari tokoh pembaharuan Islam tadi, kita akan membahas mengenai pemikiran tokoh-tokoh tersebut terhadap pembaharuan dalam Islam. Yang pertama, Muhammad Ali Pasha. Faktor pembaharuan dari pembaharuan Islam di Mesir diakibatkan salah satunya jatuhnya kekuasaan Mesir. Oleh siapa? Oleh Napoleon Bonaparte dari Prancis. Bangsa Eropa mengalami puncak kemajuan industri, teknologi, militer. Padahal sebelumnya Islam jauh lebih maju daripada Eropa atau Barat. Dan karena kontak dengan negara Baratlah Islam berbenah diri melakukan perubahan. Itu yang disebut pembaharuan dalam Islam. Lalu apa yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha? Muhammad Ali Pasha melakukan pembenahan ekonomi dan militer di Mesir. Dalam bidang militer, beliau mampu mendirikan sekolah militer. Bidang ekonomi dan sosial, membangun sistem irigasi sehingga hasilnya mendapatkan banyak sekali perubahan. Mendapat hasil yang lebih baik ya dari hasil pertanian. Selanjutnya dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan berhasil mendirikan sekolah militer tahun 1815 Masehi. Sekolah teknik tahun 1816 Masehi. Sekolah kedokteran tahun 1827 Masehi. Sekolah pertanian dan apoteker tahun 1829 Masehi. Sekolah penerbangan tahun 1834 Masehi. Apalagi sekolah penerjemah. Dan yang tak kalah pentingnya mengirim 311 pelajar Mesir ke Italia, Prancis, Inggris, dan Australia. Untuk apa? Untuk belajar. Menerbitkan majalah Al-Waqi Al-Misriyah. Artinya berita Mesir. Ya. Itu adalah mengenai pemikiran tokoh Muhammad Ali Pasha. Selanjutnya, Jamaluddin Al-Afghani. Ini yang kedua. Dikenal sebagai Bapak Nasionalisme Islam. Dalam hal ini, Al-Afghani menilai penyebab kemunduran dunia Islam adalah tidak adanya keadilan dari pemerintah serta tidak ada kesetiaan pemerintah pada konstitusi. Kenapa hal ini disebabkan? Karena pemerintah yang sewenang-wenang. Faktor lain menurut beliau karena kemunduran Islam karena meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya. Itu yang menjadikan faktor. Nah, baik. Selanjutnya, dari hal itu timbul sebuah ide-ide pemikiran pembaharuan Islam yang dilakukannya oleh para tokoh pembaharuan Islam. Ide yang pertama, Jamaluddin Al-Afghani menganjurkan pan-Islam, ikatan politik yang mempersatukan seluruh umat Islam. Ini sebuah ikatan organisasi atau paham yang mempersatukan Islam dunia. Paham ini juga digagas oleh Muhammad Iqbal dalam pembaharuan Islam. Negara Republika yaitu negara yang bebas berpendapat dan tunduk pada Undang-Undang Dasar. Selanjutnya sistem demokrasi.
Itulah ide-ide pemikiran atau gagasan atau sebuah pembaharuan yang dilakukan oleh Jamaluddin Al-Afghani. Apa tujuan Jamaluddin Al-Afghani dalam hal ini? Al-Afghani memiliki tujuan. Jamaluddin Al-Afghani memiliki dua tujuan. Yang pertama, mengisi semangat baru di timur. Menghidupkan kembali kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebersihan agamanya. Dan yang kedua, melawan dominasi asing, imperialisme barat. Nah, itulah Jamaluddin Al-Afghani. Tokoh selanjutnya yaitu Muhammad Abduh. Ide-ide pembaharuannya adalah dalam hal ini beliau menganggap bahwa faktor kemunduran umat Islam adalah jumud. Jumud artinya sebuah keadaan membeku, diam di tempat. Maksudnya tidak mau menerima perubahan. Padahal negara-negara barat sana jauh berkembangnya. Itu faktor lain, yaitu faktor sosial, kebudayaan, politik yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Nah, sehingga timbul sebuah gagasan, sebuah pembaharuan. Yang pertama, dalam bidang masalah ijtihad. Ijtihad itu mencari jawaban dengan ijma qiyas. Ijma qiyas itu pendapat para ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, dalam bidang pendidikan. Membuktikan bahwa Islam adalah agama yang rasional. Masuk akal. Rasional itu masuk akal. Yang dapat menjadi basis kehidupan modern dengan mempelajari ilmu pengetahuan modern. Lalu yang ketiga, dalam bidang keluarga dan wanita. Yang pertama, memberikan kesempatan wanita yang berkualitas untuk memimpin. Semua berhak untuk belajar. Yang kedua, pondasi terpenting dari masyarakat baru adalah keluarga dengan lingkungan yang sehat. Selanjutnya, ada agenda perubahan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh. Agenda perubahannya adalah pemurnian ajaran Islam, artinya kembali pada Al-Quran dan hadis, dan reformasi pendidikan Islam. Maksudnya adanya perubahan sistem pendidikan. Salah satu sistem pengajaran dalam pendidikan menurut beliau adalah sistem model diskusi. Nah, itulah ide-ide pembaharuan atau pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh. Baik, dari rangkaian pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa faktor-faktor pembaharuan Islam atau tajdid adalah yang pertama sifat jumud, yang kedua persatuan umat Islam mulai terpecah belah, yang ketiga kontak dunia Islam dan Barat. Selain itu juga dipengaruhi oleh kerajaan Utsmani di Eropa, jatuhnya kekuasaan Mesir. Oleh siapa? Oleh Napoleon Bonaparte dari Prancis. Baiklah, sekian materi pada hari ini, dan mungkin hanya sebagian tokoh pembaharuan saja yang dibahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kalian mampu membandingkan konteks sosial politik dari tokoh-tokoh pembaharuan Islam, mampu menilai ide-ide pembaharuan Islam dari para tokoh tersebut, dan mampu mengidentifikasi nilai-nilai positif gerakan pembaharuan Islam dalam bidang kehidupan politik, sosial, budaya, dan pendidikan Islam.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.